Dalam pikirku, dari zaman buyut, kakek, dan bapak, ini adalah tempat perjuangan. Perjuangan membesarkan usaha ini, yang hingga membuat aku mendapatkan kehidupan yang layak. Setelah berkeliling, aku kembali ke teras belakang pabrik untuk duduk, sambil menikmati malam yang semakin hangat. Suasana di sini sekarang jauh lebih baik. Beberapa batang rokok satu persatu aku nikmati. Melihat handphone, ternyata ada chat masuk dari Rini. Tidak lama kakak berangkat, bapak seperti kerasukan di kamar kakak. Sampai Haji Roy juragan kedelai itu datang dengan orang yang bisa gitu. Terdengar dari obrolan mereka, tumpukan kayu pabrik. Coba kakak ke situ lihat ada apa. Dan satu lagi, kobakan belakang pabrik dan pohon jati kedua dari arah gerbang kak. Mereka bicara itu yang aku dengar. Isi chat Rini. Aku sedikit kaget membaca isi chat Rini seperti ini. Segera aku balas. Oke Rin, ntar kakak cek situ. Gimana kondisi rumah? HP kakak di silent. Jadi sorry baru balas. Balasan pesan ke Rini dari Putra. Menyesal sekali, pesan dari Rini sudah 45 menit yang lalu. Tapi tidak apa. Setidaknya ada petunjuk baru yang Rini berikan padaku. Handphone yang biasanya aku silent, aku ubah ke ring untuk mengantisipasi kejadian seperti tadi. Sedang asyik-asyiknya mengecek beberapa medsos pribadiku karena tanggung sudah melihat handphone. Tiba-tiba ada langkah mendekat. Segera aku tengok karena masih kaget kejadian kucing itu. Mang Abi. Aku kirain siapa. Baru datang Mang? Tanya Putra. Iya Den Putra. Biasa, Amang supir malam. Hehehe. Dari kemarin tumben mobil kalau sudah keisi bawaan suka susah dihidupin. Barusan sudah Amang cek ini itunya normal-normal aja. Tadinya mau pulang lagi, cuma Mang Ujang bilang Den Putra yang seterusnya di sini gantiin bapak yang masih sakit. Sekalian udah lama juga nggak ketemu, sahut Mang Abi. Ya sudah Mang, temenin aku aja sekalian di sini. Bawa apa itu Mang? Tanya Putra. Sampai lupa. Bitarmi barusan bikin ubi rebus. Nih Den, buat Aden, enak. Cocok banget sama kopi hitam. Jawab Mang Abi. Mang Abi supir bapak paling setia. Aku tahu beliau sejak kecil. Dan pasti Mang Abi juga mengetahui kejadian-kejadian menyeramkan di tempat ini. Mang, sebelumnya suka ada kucing hitam di sini ya? Tanya Putra. Kucing hitam? Mana ada kucing di sini Den? Jawab Mang Abi heran. Benar saja sangkaanku. Dari dulu juga tidak pernah ada kucing di sini. Terus kucing apa itu? Amang paham maksud Aden apa. Aden juga pasti sudah merasakan gangguannya di pabrik ini. Tanya Mang Abi perlahan. Iya Mang, banyak sekali. Jawab Putra singkat. Ya beginilah Den keadaan pabrik. Semenjak di tangan Bapak tidak pernah anggap semua ini serius. Padahal Amang sudah bosan sekali dengan beberapa sosok di sini. Pocong lah, kuntilanak, bahkan hal-hal aneh pernah Amang alamin. Ucap Mang Abi menjelaskan. Awalnya kenapa ya Mang? Tanya Putra. Tidak pernah ada yang tahu Den awalnya gimana, sekalipun Amang. Jawab Mang Abi sambil menjatuhkan badannya untuk rebahan. Begitu juga dengan Mang Abi. Sekarang aku bisa menarik kesimpulan sederhana. Pegawai bapak dari dulu sekalipun awalnya bisa begini, tidak ada yang tahu. Mereka hanya sebagai pegawai yang menjalankan tugasnya masing-masing. Aku lihat Mang Abi memejamkan matanya, tidur. Karena memang seharusnya jam kerja Mang Abi bukan sekarang. Datang terlalu cepat. Biasanya Mang Abi bekerja jam 2.30, setengah 3 dini hari, mengantarkan barang ke pasar. Aku ingat pesan Rini. Segera aku bergegas menuju tumpukan kayu di sebelah pabrik. Karena pesan Rini itu, nama tempat itu disebut terus. Tidak lama aku sudah ada di sini, di tempat tumpukan kayu bakar yang menumpuk tinggi. Suasananya memang beda sekali. Kayu-kayu yang menumpuk tinggi ke atas.
Aku duduk di tempat kayu yang tidak terlalu tinggi. Ingat sekali area ini. Pagi tadi area Mang Toha bekerja untuk mengambil kayu. Kemudian menggodok kedelai. Melamun sedikit. Tiba-tiba ingat dengan dupa dan kemenyan yang pagi ada di samping tungku pembakaran. Segera aku ke sana. Langkah demi langkah melewati tumpukan kayu. Tiba-tiba ada suara seperti tangisan. Langkahku terhenti. Dia mematung. Mendengarkan dengan jelas. Aku pastikan itu benar suara tangisan. Kubriak. Tumpukan kayu paling atas tiba-tiba jatuh. Hampir saja menimpa kepalaku. Untung saja masih bisa menghindar. Refleks sekian detik. Tarikan nafas panjangku karena benar-benar kaget. Dan suara tangisan itu masih ada. Semakin jelas. Ning, ning, ning. Sangat pelan. Tiba-tiba sangat jelas juga. Aku mendengar suara itu. Jelas sekali. Sangat jelas. Ning, ning. Lagi-lagi suara itu ada lagi. Dan Putra sedang apa di sini? Tanya suara yang mengagetkan Putra. Mang Toha. Kaget aku ini, Mang. Ini sedang mengecek stok kayu saja, Mang. Jawab Putra. Kirain sedang apa? Ini sampai jatuh dari atas ya. Untung gak kena Aden. Sahut Mang Toha sambil membenarkan kayu yang jatuh. Aku masih penasaran dengan suara tangisan yang kemudian ada satu seperti nama, Ning. Siapa itu? Nama orang atau apa? Dalam pikirku. Setelah Mang Toha membenarkan tumpukan kayu yang jatuh. Mang, dupa sama kemenyan yang ada di dekat tungku pembakaran itu buat apa sih, Mang? Tidak tahu, Den. Cuman kata bapak, itu sudah dilakuin sejak zaman masih ada kakek. Amang kan baru 8 tahun Den kerja di sini. Jawab Mang Toha dengan tenang. Oh gitu ya. Kalau aku singkirkan gak apa-apa kali ya, Mang. Sahut Putra. Amang tidak tahu Den. Dan Amang tidak berani. Itu terserah Aden saja. Ucap Mang Toha sambil jalan meninggalkan Putra. Kenapa raut wajah Mang Toha begitu tegang ketika aku bilang singkirkan saja? Heran sekali. Aku lanjutkan jalan keluar dari tumpukan kayu. Baru saja di bagian akhir tumpukan kayu, suara ning, ning, ning ada lagi, pelan. Segera aku menengok ke belakang. Di ujung tumpukan kayu paling ujung hanya ada satu lampu kira-kira 5 watt. Bayangan lampu itu menyorot ke arah kayu. Tapi kagetnya aku. Ketika aku tatap beberapa detik, hal yang membuat aku kaget. Ada sosok yang berdiri. Bayangan besar, hanya bentuk kakinya saja yang menjulang tinggi ke atas. Aku gerakan kepala dan mata dari bawah mengikuti bayangan itu. Benar-benar besar. Kakinya saja sampai atap pabrik ini. Dekat pembakaran tungku, bau yang paling kental tercium adalah bau air bekas pemasakan kedelai yang dibuang ke pipa, yang kemudian pipa itu mengalir ke kobakan belakang pabrik, yaitu pembuangan limbah. Tiba-tiba seketika aku terpatung melihat bayangan kaki itu. Bau melati seperti di teras hadir dengan angin yang melintasi hidungku. Hanya seketika bau itu berganti menjadi bau anyir seperti darah. Aku langsung cabut dari tempat itu, berjalan tergesa-gesa melewati tungku pembakaran dan mengambil wadah yang isinya dupa dan kemenyan, dan segera aku buang. Aku masih kaget dengan kejadian barusan. Sambil duduk di samping Mang Abi yang masih tidur. Aku melihat sudah jam 12 malam lebih sedikit. Beberapa pegawai dan bibi yang membungkus sudah pada pulang. Yang terakhir Bi Tarmi masih saja membereskan barang-barang lainnya. Aku bangkit yang niatnya untuk mendekat ke pohon jati kedua dari arah gerbang dan kobakan pembuangan. Niat itu aku urungkan karena kejadian di tempat kayu sudah membuat aku sangat takut. Segera aku berjalan ke arah Bi Tarmi. Belum pulang, Bi? Tanya Putra. Belum, Den. Bibi biasanya nebeng ikut ke Mang Abi kalau pulang. Jawab Bi Tarmi singkat. Oh ya, aman tapi Bi buat pengiriman hari ini? Tanya Putra. Aman, Den. Ini catatannya. Biasanya Bibi kasih ke Bapak atau ke Mang Ujang. Karena sekarang Aden yang di sini. Ya udah, Bibi kasih ke Aden aja. Jawab Bi Tarmi. Iya, Bi, makasih. Bibi silahkan istirahat, Bi. Dan apa Bibi salah lihat?
Tadi Aden kenapa diam di luar dekat motor lama sekali? Tanya Bi Tarmi. Di luar? Bibi lihat aku di luar sana bukan? Jawab Putra sambil menunjuk ke arah halaman parkiran. Iya Den, di sana sekali, dekat motor Aden. Tapi Bibi panggil-panggil enggak nengok sama sekali, sahut Bi Tarmi. Kejadiannya sama dengan Rini. Awal mula datang sebelum maghrib ke pabrik ini, di hari pertama kepulanganku. Bahkan Rini melihat Mang Ujang ada 2. Aku mengiyakan apa yang dilihat Bi Tarmi itu adalah aku, padahal itu bukan. Hanya karena kasihan Bi Tarmi agar istirahat tenang sambil menunggu Mang Abi jalan sekitar 2 jam lagi. Hal-hal seperti ini, walau termasuk sudah lebih 2 kali aku alami gangguan dari penghuni lain di pabrik ini, tidak membuat aku semakin tenang. Masih saja ketakutan dan tidak tenang ada dalam diriku. Dari sini aku melihat Mang Toha, Mang Deden, Jajang, Bagus, dan Agus sedang membereskan satu persatu ke dalam motor inventaris untuk nantinya mengirim juga sekitar 2 jam lagi. Dan beberapa pegawai lainnya yang sudah beres satu persatu pamit padaku karena memang aku sedang memperhatikan aktivitas mereka. Aku sekarang benar-benar mencoba memahami tempat ini. Walaupun aku bagian dari keluarga pemilik pabrik, tetap saja sama bagi mereka penghuni yang tak kasat mata itu, aku adalah baru. Memang untuk memahami dengan penghuni di sini aku sadar, logika saja dan pemikiran tidak serta-merta cukup. Andai saja aku tidak memiliki niatan baik pada usaha keluargaku ini, aku akan memilih menghabiskan liburan kali ini dengan bepergian, tentunya. Aku berjalan balik untuk membangunkan Mang Abi ke teras belakang. Ternyata Mang Abi sudah bangun dan pamit padaku untuk segera siap-siap, dan aku iyakan karena jam sudah hampir pukul 2 dini hari sekarang. Aku menyalakan rokok sambil berjalan mendekati apa yang dikatakan Rini, menuju pohon jati kedua di sebelah kobakan, dekat dengan tanaman-tanaman milik ibu ini. Tidak bohong, jam segini dengan suasana seperti ini cepat sekali membuat bulu pundakku merinding. Suasananya tidak bisa aku gambarkan. Aku hanya berjalan berkeliling dan berhenti di kobakan besar pembuangan ini. Kobakan ini berjalan menuju sungai besar utama. Apa memang zaman dulu kakek sudah merencanakan tempat ini sedemikian rupa? Anehnya, suasana di sini makin tidak masuk akal. Tiap angin yang datang cukup membuat aku semakin tidak mau lama-lama diam di sini. Kepluk. Ada yang melempar sesuatu ke tengah kobakan pembuangan ini. Segera aku balikan badan. Tidak ada siapa-siapa. Aku putuskan berjalan menuju mereka yang sedang loading tahu. Lagi-lagi ada yang meniup 2 telingaku. Ini membuat aku harus mengambil langkah cepat. Karena ketakutan melewati teras kembali, kucing yang pernah aku tanyakan ke Mang Abi ada lagi, sedang melihat aku dengan tajam. Hal apa lagi ini? Jujur ini membuat aku lelah sekali malam ini. Malam pertama ini, dan aku sadar ini karena ulahku sendiri. Satu persatu motor berangkat menuju pasar dan pelanggan. Tidak lama Mang Abi dan Bi Tarmi pamit untuk berangkat. Beberapa pekerja lainnya juga sama pamit pulang, termasuk Mang Toha yang rumahnya dekat sini. Setelah semua catatan beres, semua aku rekap jumlah dan lain-lainnya, aku duduk sendiri di depan halaman pabrik. Sekitar pukul 3:30 menuju pagi, hampir datang waktu subuh. Aden, mending Aden pulang, kasihan sudah terlihat ngantuk sekali, ucap Mang Deden. Sebentar lagi Mang, jawab Putra. Mang, sejak kapan Amang kerja dengan Bapak? Sudah lama sekali Den, hanya beda 4 tahun dengan Mang Ujang. Kenapa gitu Den? Jawab Mang Deden. Ah, tidak apa-apa, hanya saja sampai segininya ya pabrik ini. Amang nginep di sini? Tanya Putra. Iya, bagian jadwal piket hari ini Amang menginap, ucap Mang Deden. Apa tidak takut Mang? Tanya Putra. Amang sudah biasa dengan gangguan penghuni lain di sini. Tapi ya gimana Den? Andai bisa bersih di sini lebih enak. Saud Mang Deden menjelaskan.
Setuju dengan apa yang dikatakan Mang Deden. Andai bisa bersih, jauh dari gangguan penghuni lain. Itu salah satu keinginanku. Tapi keinginan besarku lain, ingin jelas tahu betul sejarah tempat ini. Kemudian, kenapa sudah berlangsung lama sekali? Pasti aku yakini ada suatu misteri yang turun-temurun. Aku yakin sekali. Menuju pagi, sudah pukul 3.40. Aku sudah tidak bisa menahan ngantuk yang semakin datang. Lelah dengan segala kejadian yang baru saja terjadi. Mang Deden pamit segera menuju kamar yang tersedia di samping pabrik, berdekatan dengan musola di samping parkiran pabrik. Aku pun segera bergegas melangkah. Tiba-tiba ada suara seperti benda jatuh di dalam. Kubrak, sangat keras. Aku hentikan langkah dan melihat ke dalam. Tidak ada benda yang bergeser atau jatuh dari ketinggian. Kemudian aku melangkah menuju keluar. Benar-benar jelas ada suara tertawa perempuan di dalam. Sangat jelas. Karena sudah lelah, aku abaikan dengan rasa takut yang kemudian datang kembali. Segera aku menaiki motor untuk menuju rumah. Keluar dari parkiran seperti ada yang mengikuti aku di belakang. Sesekali menengok spion, tidak ada apa-apa. Atau mungkin perasaan aku saja. Tiba-tiba handphoneku berdering. Aku lihat sambil jalan. Panggilan masuk dari Mang Ujang. Iya Mang, gimana? Put, lagi di jalan ya? Ya udah nggak apa-apa. Ntar Amang sebentar lagi habis subuh ke pabrik. Nggak apa-apa, catatan titip ibu aja. Ntar Amang juga mampir ke rumah. Jawab Mang Ujang. Baik Mang, aku lanjut ke rumah dulu. Baru saja kepikiran untuk kasih kabar Mang Ujang. Dia sudah telepon aku duluan. Jadinya aku akan ke rumah dan membangunkan Rini, karena aku punya rencana bagus. Sampai di rumah pas sekali dengan azan subuh. Terlihat Bi Imah sedang menyirami tanaman-tanaman rumah. Langsung membukakan gerbang dan aku masuk hanya bersapa dengan Bi Imah karena aku sudah lelah dan ingin segera bertemu dengan Rini. Gimana? Lancar malam pertama kamu di pabrik? Tanya ibu. Lancar Bu. Aku menikmati peran bapak di sana. Walau banyak gangguan, mungkin mereka penghuni di sana belum kenal aku saja. Jawab putra. Kamu ini? Biarkan saja. Lagian memang seperti itu kan, kamu juga sudah tahu dari lama. Jawab ibu. Iya, untung-untung yang sudah biasa. Modelan aku bisa celaka karena ulah sendiri ketakutan kan Bu? Sahut putra menjelaskan. Ibu akhirnya menyuruh aku istirahat sesudah sholat subuh. Karena jawabanku seperti itu tidak membuat ibu mengeluarkan kata pun. Lagian mungkin ibu bisa menerima apa yang aku katakan padanya. Di musola rumah, aku lihat Rini baru saja selesai sholat. Dan aku pun sama, baru selesai sholat di kamar. Segera aku panggil dia ke kamarku. Shh, Rin, sini. Iya kak, gimana? Kakak mengikuti apa perintahku? Tanya Rini perlahan. Iya Rin, kakak sudah capek. Cuma benar, di tumpukan kayu seperti ada bayangan hitam. Kakinya saja menjulang tinggi sampai atap. Terus ada suara gini Rin, ning, 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 dan bau aneh-aneh. Apalagi kakak hampir tertimpa tumpukan kayu coba. Ucap putra menjelaskan. Di tempat kayu itu kak? Tanya Rini. Iya Rini, di situ. Jawab putra. Serem banget lihat bulu pundakku berdiri kak. Ning, bukankah itu nama nenek ya kak? Nining kan? Ucap Rini. Oh iya, kan nama nenek itu ya Rin. Tapi apa hubungannya coba? Tidak tahu kak, tapi sepertinya ini semakin jelas kak. Jawab Rini. Semakin jelas gimana Rin? Tapi ini kadang selalu benar. Apa semua kejadian adalah petunjuk? Sepertinya masa lalu zaman kakek sampai sekarang zaman bapak ada kaitannya erat kak. Ning, iya nama nenek itu benar itu. Sahut Rini sambil berpikir. Lalu Rin? Tanya putra penasaran. Kakak dikobakan dan pohon jati melihat apa? Atau ada kejadian apa? Tanya Rini. Tidak melihat apa-apa, cuma gangguannya kerasa beda Rin. Suasana jam 2 dini hari. Bayangin saja sama kamu. Udah gini aja ya, kakak lelah sekali. Pagi ini Mang Ujang bakalan datang ke ayah. Kamu kasih ini. Dan biasa, kamu cari info lagi ya. Pasti mereka membicarakan soal pabrik dan kakak. Sahut putra.
memberikan tugas ke Rini. "Baik Kak, aku sudah yakin Mang Ujang dan Bapak banyak yang disembunyikan," ucap Rini, paham dengan apa yang disuruh Putra. Soal kejadian ayah kesurupan dan lain-lainnya, sore kakak bangun, baru kita ngobrol lagi ya Rin. Dan sepertinya ada kaitannya dengan Haji Roya Juragan Kedelai itu, ucap Putra. Akhirnya Rini meninggalkanku untuk tidur. Setelah Rini keluar, aku lupa tidak bilang kalau ada kejadian lain, yang aku membuang wadah dupa dan kemenyan, lalu gangguan lainnya, mungkin karena aku lelah. Tapi aku pikir pagi ketiga berada di rumah, dihadapkan dengan kondisi seperti ini, seperti ada gairah baru, dunia baru, walau berkaitan dengan mereka yang gaib. Benar seperti prinsip dasar Sherlock Holmes, aku ingat. Jika kau telah menyingkirkan hal yang mustahil, apapun yang tersisa, betapapun mustahilnya adalah sebuah kebenaran. Sore ini semoga Rini dapat info baru, dan aku akan banyak yang dibicarakan dengan dia. Sementara itu, sekarang aku bisa merasakan yang orang-orang sering bilang, katanya tidur dalam keadaan banyak masalah itu tidak enak. Bangun-bangun harus kembali memikirkan masalah. Tapi aku pikir, bukankah hidup tentang membereskan satu masalah kemudian datang masalah baru? Iya kan? Melihat jam di handphone, tidak terasa sudah jam 15. Sore selanjutnya aku berada di rumah dengan beberapa penasaran yang belum aku tuntaskan karena masih banyak pertanyaan. Pikiranku hanya soal Rini, pagi tadi, dan apa kata ayah, ibu, Mang Ujang, dan Bi Imah, apa yang mereka bicarakan. Dan aku masih sangat yakin Rini, adikku, sangat pintar. Pasti dia mendapatkan informasi yang benar-benar ingin aku tahu. Hanya itu pikiranku sambil menatap kosong ke atap kamar. Aku mendengar langkah kaki mendekat ke kamarku, kemudian berhenti di depan pintu. "Masuk, tidak dikunci," ucap Putra. Menunggu beberapa detik, tidak ada jawaban sama sekali. "Siapa? Masuk saja, tidak dikunci," ucap Putra kedua kali. Tetap tidak ada jawaban, membuat aku harus bangun dengan terpaksa. Ketika baru saja bangun, tiba-tiba dua bola mataku dibuat terpaku melihat pintu kamar terbuka sendiri tanpa ada angin sekalipun. Benar-benar terbuka begitu saja. Seketika aku melangkah menuju pintu, melihat kanan dan kiri tidak ada siapapun. Pikirku, harusnya ada angin kencang untuk sekedar membuka pintu dari bahan kayu jati tebal seperti ini. Lalu langkah kaki itu, baru saja bangun, sudah disambut dengan hal aneh lagi. Entah keanehan yang keberapa ini, ucap Putra menggelengkan kepala. Segera aku menuju kamar ini, tapi Rini tidak ada di kamarnya. Aku putuskan untuk mandi sambil membawa handuk balik lagi ke kamar. Aku melihat Rini tepat di mana Bapak biasa duduk. Dia sedang membaca sebuah buku dengan santai. "Rin, gimana tadi pagi?" tanya Putra penasaran. "Banyak yang aku dengar Kak, obrolan Bapak dengan Mang Ujang," saut Rini dengan nada pelan. Aku tidak berkata lain lagi selain menunggu Rini menceritakan hal lainnya. "Apa yang diperbuat kakak, membuang sesajen itu salah Kak. Mang Ujang mengetahui karena Mang Toha melapor. Mang Ujang menceritakan semua yang ingin kakak tahu pada Bapak. Sayangnya obrolan terbuka itu, bahkan aku sama Ibu dan Bi Imah ada di situ memperhatikan," ucap Rini. "Salahnya kakak di mana membuang sajen dan mereka bilang apa lagi?" tanya Putra dengan penasaran dan nada kesal. "Bapak hanya menyalahkan dan bilang nanti bisa bilang baik-baik pada kakak." Lalu Bi Imah menceritakan juga tentang suara perempuan dan segala gangguan hal-hal gaib yang kakak rasakan pada Bapak juga. Dan Bapak hanya tersenyum, jawab Rini menjelaskan. Terus saja semuanya buat aku penasaran. "Lantas nama Ning itu siapa, Rin?" Mereka bilang juga tidak. "Enggak Kak, sama sekali, hanya aku paham." Dari raut muka Bapak terlihat kaget, jawab Rini. Tiba-tiba aku tidak mengetahui dari mana Bapak datang karena fokus pada obrolan dengan Rini. "Rini, bisa Bapak bicara dulu empat mata dengan kakak kamu?" tanya Bapak. "Boleh Pak, lagian aku mau jalan dulu sama temen,"
jawab Rini sambil pergi. Aku kaget. Apa ini obrolan yang sengaja Bapak siapkan untukku? Bapak sudah tahu semuanya, Put, ucap Bapak sambil duduk. Harus dari mana aku mulai bertanya, Pak? Jawab Putra dengan tegang. Biarkan Bapak bercerita dan kamu pahami. Kadang kita hanya bisa menerima sesuatu yang sudah terjadi tanpa harus mengubahnya. Kamu setuju? Ucap Bapak tenang. Tidak selalu begitu, jawab Putra seadanya. Iya, Bapak tahu kamu akan menjawab seperti itu. Kamu adalah bapak di usia muda, menolak sesuatu yang tidak masuk akal, seolah yang kamu pahami benar. Iya, Bapak juga begitu pada kakek dulu waktu muda. Tentang pabrik dengan penghuni lainnya itu, ucap Bapak. Lalu Pak, tanya Putra kemudian. Aku melihat Bapak seolah antara ragu dan yakin untuk menyampaikan apapun itu padaku. Tapi aku tidak bisa lepas menatap raut muka sama-sama tidak enak antara aku dan Bapak. Lalu tidak ada yang tahu, kecuali cerita nenek kamu, Nining, yang bercerita pada Bapak, dan semuanya berubah. Suara yang kamu dengar, gangguan yang kamu alami, itu adalah sosok yang bernama Ningsih. Kematiannya tragis di belakang pabrik tahu itu pada zaman kakek kamu. Tapi sayang semuanya menutupi, termasuk kakek. Lalu Bapak mengetahui dan berjanji akan menutup rapat cerita ini. Walau akhirnya rahasia itu sekarang kamu yang mengetahui, jawab Bapak dengan nada pelan dan tatapan kosong. Ningsih, kematian tragis. Kenapa itu Pak? Tanya Putra. Kamu bilang awal kepulangan dan bicara pada Bapak, lelaki hanya omongannya yang bisa dipegang. Apa kamu bisa memegang omongan selanjutnya? Jawab Bapak. Untuk apa ini menjadi rahasia? Apa Bapak bersekutu dengan mereka para penghuni itu? Sajian segala, ucap Putra kesal. Aku tidak ingin mengetahui apa maksud Bapak untuk merahasiakan. Itu hanya pesan yang dia dapatkan dari nenek. Bukankah kita berbeda dengan makhluk yang tak kasat mata itu? Di sini sikap tidak menerimaku muncul karena ego dan kekesalan semata. Bapak hanya meneruskan. Semua awalnya kakek kamu. Semua ini sudah turun-temurun. Ningsih akan datang ketika ada orang yang mengganggu tempat dia. Bapak bukan menakuti kamu, tapi rantai ini sudah terlalu jauh tidak terputus. Bahkan Bapak tidak tahu bagaimana nantinya. Jawab Bapak sambil meneteskan air mata. Aku tidak setuju dengan apapun yang dikatakan Bapak. Rahasia macam apa ini di keluarga besarku? Bahkan aku tidak percaya Ibu tidak mengetahui sama sekali. Hanya Bapak yang tahu. Itu hanya omong kosong. Obrolan sore ini tidak puas sama sekali. Setelah obrolan Bapak pergi dan aku melamun setelah mengetahui satu nama, Ningsih. Apa ada kaitannya dengan mimpi perempuan hamil, gangguan suara, sosok, dan pesan dari orang gila? Lalu dari semua kejadian ini masih abu-abu. Aku tetap tidak setuju dengan sebuah kata, rahasia, untuk sesuatu yang semuanya harus jelas. Nama Ningsih dan kejadian tragis masih jadi tanda tanya besar untukku. Apalagi ini sudah cukup lama di zaman kakek. Jika itu benar, tidak mungkin pegawai di zaman kakek seperti Mang Ujang bahkan tidak mengetahuinya. Penasaranku tidak habis hanya mengetahui setengah cerita dari Bapak. Bahkan semakin penasaran, pasti aku akan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di pabrik tahu keluarga ini, sehingga misterinya sampai turun-temurun. Bersambung. Mungkin ini sangat tanggung ya. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Karena ini adalah awalan pembuka dari penghuni pabrik tahu keluarga. Di sini penulis menyampaikan bahwa beliau jujur tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Jika ada kesamaan nama dan cerita, penulis mohon maaf. Untuk nama tokoh, latar, dan lain-lain adalah nama samaran sesuai dengan kesepakatan penulis dengan pemilik cerita atau narasumbernya.
Sejarah pamit, terima kasih untuk penulisnya Teguh Falupi, QWERTY, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian 4, tetap di Fakta Sejarah.